Sumpah, tau gak sih? Gue sekarang tuh udah capek banget, males banget ke sekolah. Karena banyak banget tugas. Kayak tugas sekolah, tugas ujian. Belum lagi praktek. Mepet-mepet lagi deadline-nya, banyak banget. Sama, gue juga capek. Dan bagi UTBK nanti. Gue jadi bingung banget harus gimana. Capek banget. Gue kalau misalkan, kenapa sih sekolah harus lama-lama? Dari SD, SMP, ke SMA. Gila, berapa tahun? 12 tahun, gila, ngapain sih? Tapi lo berdua tuh harusnya bersyukur tahu. Mikir gak sih kalian pernah mikir gitu kalau misalkan di luar sana banyak anak-anak yang mau sekolah tapi nggak bisa. Ya tapi kan, ya namanya juga capek. Iya. Pada ngomongin apa sih? Tahu nih mereka berdua bukan bersyukur. Ini dari tadi ribut-ribut ada apa sih? Ini mereka nggak bersyukur. Bahkan kita sekolah udah gratis, enak. Cuma tinggal datang terus pulang. Ya, banget tugasnya kan. capek. Tapi benar lah apa kata yang Nina bilang. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita mendapatkan fasilitas yang bagus di sini. Kemarin nih ya, aku sama Kaulan habis melihat berita dari internet. Ada anak-anak yang belajar di kolong jembatan. Kalau saya sih mereka belajar di kolong jembatan. Kalian tahu nggak kenapa? Gimana tuh? Tuh. Mau nggak kita coba ke sana? Kalian mau ke sana? Ah nggak mau, capek. Kalian harus dong. Itu ceritanya mereka tuh orang yang berkekurangan itu belajarnya di sana. Ini biar kalian bisa bersyukur. Nah, jadi itu terjadi ketimpangan sosial banget. Ayolah, ke sana. Yaudah deh, tapi gak usah lama-lama, capek tuh gak sih? Iya. Coba dulu deh. Ya udah, pas weekend aja ya. Jangan hari sekolah. Iyalah. Yaudah, ayo. Yuk. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Kasmuri atau biasa dipanggil Kamuri. Saya salah satu volunteer bisa dibilang di Rumah Belajar Pelangi Nusantara yang didirikan atau diketuai oleh Kak Valentina Palmarini. Kebetulan saya sudah bergabung dan membantu Kak Valen itu dari 2015. Komunitas ini sudah berdiri di sekitar tahun 2009. Komunitas ini tuh sebenarnya berawal dari kegelisahan Kak Valen dan teman-temannya ketika melihat anak-anak waktu itu di sekitar tahun itu masih banyak anak-anak di jalan yang mungkin kok aktivitasnya lebih banyak berjualan atau berkegiatan lain. Harusnya anak-anak itu kewajibannya adalah bermain dan bersekolah. Tapi pada waktu itu kok banyak anak-anak yang justru malah beraktivitas di jalanan. Nah dari situ Kak Valen dan teman-teman bergerak untuk paling tidak memberikan pengetahuan atau bahasa ininya memberikan semacam pendidikan tambahan lah buat anak-anak jalanan pada waktu itu yang mereka temuin. Fokus utama kita adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan. Jadi setiap minggu, terutama di hari Sabtu, kita melakukan kegiatan pertama yang kita lakukan adalah pembiasaan. Di mana pembiasaan yang kita lakukan adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib nasional atau lagu wajib daerah, melafalkan Pancasila dan juga 10 hak anak Indonesia. Di mana kita ingin campaign tentang bahwasanya salah satu hak anak Indonesia adalah bermain dan berkegiatan bersama. Kita juga menanamkan nilai-nilai toleransi ke anak-anak supaya anak-anak ini menghargai temannya satu sama lain. Meskipun temannya berbeda agama, suku bangsa, atau berbeda umur. Karena di sini memang range usia anak-anak yang berkegiatan di sini itu mulai dari anak usia dini, usia 3-4 tahun, sampai anak yang usia SMP. Untuk sekarang ini, banyak anak-anak yang memang sudah mendapatkan pendidikan formal. Jadi, kita itu hanya semacam melakukan penambahan pengetahuan, penambahan karakter buat anak-anak. Jadi kegiatan di sini lebih ke membantu anak-anak mengurangi penggunaan gawai atau gadget dan juga melatih anak-anak untuk bekerja sama dan toleransi kepada anak-anak yang lain. Serta kita biasanya berkegiatan itu bukan cuma sekedar belajar, membaca dan lain sebagainya. Tapi yang kita laksanakan adalah kita mencoba mengembangkan apa yang sudah mereka dapat di sekolah. Kan mereka kalau pembelajaran menghitung, belajar, membaca itu kan sudah didapatkan di sekolah. Bersyukurnya mungkin dulu tuh sempat ya ada penolakan dari orang tua namanya, apalagi dulu kan anak-anak
harus membantu orang tuanya bekerja. Tapi untuk saat ini, seiring berjalannya waktu, setelah mungkin lebih belasan tahun kita lalui perjalanan itu, bersyukur support atau dukungan dari orang tua itu justru sangat bagus. Beliau yang bantu mendorong anak-anak untuk ayo kegiatan sama kakaknya. Jangan cuma datang pas ada volunteer, jangan cuma datang pas ada hadiah, jangan cuma datang pas ada makanan. Tapi memang kita berkegiatan di situ tuh memang rutin. Ilmu yang didapat mungkin bukan yang bisa diukur secara pasti kayak ilmu di sekolah gitu, atau maksudnya oh iya udah pasti belajar ini akan dapat nilai segini. Yang kita tanamkan adalah perkembangan nilai-nilai karakter dan toleransi itu sendiri. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa diukur secara pasti, tapi di situ ingin mengajarkan atau mengajak anak-anak untuk bisa respect atau menghargai orang lain, terutama orang-orang yang lebih dewasa. Tantangannya banyak sekali ya, mulai dari yang kita dipanggil sama kelurahan waktu itu Kak Valen karena dianggap kok kita melakukan kegiatan di tengah jalan gini dan lain sebagainya berbahaya, dianggap kok pemberitaan di media tidak sesuai dengan keadaan, kenapa tidak melakukan di RPTRA apa segala macam, sampai dikejar-kejar Satpol PP. Dulu juga saya ingat itu kita pernah dilakukan itu, apalagi pada waktu itu saat pandemi Covid. Kalau kita ketahuan ada keramaian kan otomatis ditegur dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pas pandemi Covid kita juga tujuannya adalah untuk sharing knowledge bahwasanya gimana sih harus menjaga kebersihan, harus menjaga kesehatan dan semacamnya. Kalau kendala yang kita hadapin itu ya padanya ya kita berbicara secara kenyataan. Padanya kenapa kita memilih tempat ini, kita lebih mencari tempat yang netral sama keterjangkauan. Tempat ini tuh bisa dibilang di selain netral ini juga sangat mudah dijangkau oleh anak-anak yang kebetulan tinggal di area sekitar sini. Dan di sini termasuk meskipun ini sekelilingnya jalan raya, tapi di sini saya bilang jalan rayanya tidak sebegitu ramai dengan jalan raya yang lain. Anak-anak masih punya kesempatan buat menyeberang dengan aman. Dan di sini juga nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, peran orang tua di sini juga ngebantu ketika membantu memfasilitasi anak-anak buat datang ke sini. Jadi bantu anak-anak buat nyebrang, buat berkegiatan. Kalau memang tidak ada volunteer, tidak ada apa, maksudnya tidak ada orang yang berkegiatan berbakti sosial di sini, ya kita lakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Biasanya kita bagi dua. Karena Kak Valen latar belakangnya pendidikan anak usia dini, jadi Kak Valen itu yang banyak menghandle anak-anak atau bertanggung jawab untuk anak-anak usia dini, mulai dari anak-anak usia TK atau prasekolah sampai anak-anak kelas 1, kelas 2. Nanti untuk yang usia dewasa itu diserahin saya. Dan kalau memang kita lagi punya rezeki ketika tidak ada ini ya kita akan beli snack secara mandiri dari kita pribadi untuk dibagikan ke anak-anak. Sebenarnya itu bentuk apresiasi sih, kita menghargai anak-anak yang mau datang. Reward kecil mungkin, meskipun mungkin tidak seberapa, betul. Kalau sesuatu yang sangat kita kembangin atau yang pengen kita kembangin sih sebenarnya ya kita tidak muluk-muluk karena kita bukan sebuah lembaga pendidikan. Kita itu hanya sebatas sebuah komunitas yang kami berlatar belakang sebagai guru. Pendidikan yang latar belakang pendidikan kami ya memang sarjana keguruan. Jadi sebenarnya tujuan atau fokus utama kami adalah ingin lebih konsisten dan ingin banyak lebih menginspirasi orang untuk lebih tergerak bahwasanya pendidikan itu tidak melulu hanya di sekolah. Kalau orang tua mungkin lebih banyak mengawasi anak-anak, lebih dekat dengan anak-anak, jangan pernah memberi boundaries atau batasan buat anak-anak untuk ya kalau memang anak-anak mau diceritakan punya kesulitan, mungkin bisa ditanyakan ke orang tuanya. Ketika orang tuanya mungkin punya keterbatasan buat menjawab dan lain sebagainya, orang tua bisa mengonsultasikan atau mencoba dicari bersama-sama. Jadi ya intinya itu tadi, dengan mengajak anak, sesederhana ngajak anak ke pasar buat melihat fenomena di sana ada yang namanya transaksi jual beli, gimana cara kita harus menghormati orang lain yang berbelanja, harus antri, kita datang telat kita tidak boleh menyela antrian, itu sebuah bentuk pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan cuma melulu sesuatu yang bisa ditakar dengan nilai rapor atau ijazah, tetapi juga tentang karakter yang dibangun untuk anak-anak bisa lebih menjadi individu yang lebih toleran, lebih menghargai orang atau manusia lain. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Kanaya Malika Amanda atau dipanggil dengan Kanaya. Aku merupakan founder dari Edukasi Berjalan Indonesia. Edukasi Berjalan Indonesia sekarang sudah berdiri di 6 daerah yang ada di Indonesia dan sudah dimulai sejak tahun 2018 di Pulau Sumatera, yaitu di Kota Muara Bungo, Provinsi Jambi. Dan kali ini Edukasi Berjalan itu mengangkat tema tentang ketimpangan sosial. Ilmu yang kita berikan itu adalah tentang bagaimana struktur sosial itu bekerja. Karena biasanya kalau di sekolah anak-anak itu hanya belajar tentang ya ilmu-ilmu formal, tapi di sini kita ngajarin bagaimana mereka kritis terhadap isu-isu sosial yang terjadi. Kenapa sih mereka bisa tinggal di
bawah kolom jembatan, kenapa mereka harus belajar di kolom jembatan, kenapa mereka tidak belajar di ruangan yang bagus dan lain-lain. Disitulah analisis kritis mereka menganalisa sebenarnya apa yang terjadi dengan saya. Dan kenapa saya tertarik di kolong jembatan ini adalah karena di sini anak-anaknya masih kategori marginal dan tinggalnya di dekat kampung-kampung yang notabene itu masih mengalami kesenjangan, masih pekerjaannya juga masih upah rendah, dan itu yang harus kita perbaiki. Bagaimana tidak terjadi rantai kemiskinan yang terus-menerus, terus berulang. Jadinya kita mengajarkan tentang bagaimana struktur sosial itu bekerja. Bagaimana kenapa orang miskin tambah miskin? Kenapa orang kaya semakin kaya? Apa sih faktor geografisnya? Apa sih faktor politiknya, ekonominya, sosialnya? Dan di sini kita ngajarin ke anak-anak usia dini. Supaya apa? Supaya dari usia dini mereka belajar, dibentuk pola pemikiran dasarnya. Jadi kalau kita membahas tentang pemikiran kritis, itu kita percaya bahwa tidak ada batas usia. Oh, pemikiran kritis harus diajarkan ketika anak usia SMA, atau pemikiran kritis hanya diajarkan ketika anak usia SMP. Bahkan sedari kecil saja pun bibit-bibit atau pemikiran pondasi dasar itu udah harus dibentuk dari seumuran segitu. Jadi ketika mereka mau melangkah, mereka tahu, oh ini salah, oh ini benar, oh ini salah. Mereka tahu, oh ini buruk, ini baik. Dan disitulah pemikiran kritis mereka kebentuk. Ketika apapun jalan yang diambil, itu bisa tepat sasaran. Terima kasih. Halo, nama saya Ana, selaku orang tua dari Joshua. Bersyukur ya, kalau bersyukur itu kan biasanya yang kita pandang itu kan untuk anak-anak. Anak-anak itu supaya bisa melihat aktivitasnya sehari-hari, dia belajarnya bagaimana, ya supaya mereka lebih mengerti gitu. Karena kan aktivitasnya kan selain bersekolah dari hari Senin sampai Jumat itu kan mereka sekolah, Sabtu mereka nggak ada kegiatan. Ya bersyukur kayak gini kan hari Sabtu mereka ada kegiatan untuk aktivitas, daripada mereka untuk bermain di luar gitu kan, jadi mereka ada aktivitas untuk belajar sama-sama gitu. Harapannya supaya menjadi sukses untuk anak-anak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agustin Rahmawati. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Juliana Tara Dari sekolah. Karena di sini lebih sederhana ya. Lebih ramai dan dekat dari rumah kita. Banyak acara itu bisa kenalan sama kakak-kakaknya. Bisa berteman juga. Cita-citanya mau jadi pemain bola timnas. Aku juga sama aku dia belajar tapi sambil bermain juga kayak mengenal gitu. Ya itu Oh. tepuk semangat. Semangat, tepuk ingin coba ya. Sama tepuk wow ya. Pesannya sih makasih. Makasih Kak sudah ngajar kita Dan sampai kita tahu. tahu tentang semuanya. Pesannya itu tetap semangat. Edukasi berjalan.